Satu aja satu. Oke. Dua berarti. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Well, how are you today? Fine. Are you feeling exhausted? Ya. Oke, jadi saya berdoa dulu ya. Oh, baik aja. Baik, please let your friends to do prayer in Indonesian. Oke, sambil menunggu temannya, saya absen dulu ya. Abdurrahman Baik, Ahmad Amir, Ahmad Fahri, Ahmad Fahri masuk lagi. Masuk. Masih ganti. Akmal Nabil, Ahmad Zufar, Alta, Saya. Alia, Aulia, Ayu, Azril, Bayu, Dian, Karisa, Sinara, Adil, Feriza, Anis, Habibi, masuk ya tadi? Halim, Haura, Indah, Intan, Ian, Alita, Mazaya, Muhammad Faiz, Muhammad Siswaful, Muhammad Naufal, Naura, Nuri, Taru, Renita, Reva, Revaldo, Rifda, Sultan, sudah siap? Sudah ya? Masih ngantuk nggak? Masih capek? Oke. Nah, hari ini kita akan melakukan beberapa. Jadi nanti saya akan review sedikit tentang report text. Lalu nanti kalian akan menentukan outline. Outline itu ya cuma topik aja. Nah, terus kalian kembangkan. Nah, ini adalah inti kita hari ini. Kalian harus menyusun report text. Harus jadi hari ini. Ya. Karena nanti akan dibuat labbooknya supaya kalian pembuatan labbooknya bisa lebih cepat. Ya, jadi hari ini harus selesai. Nah, sekarang kita ke materi sebentar. Do you know this picture? Bromo Monte. Ya, Bromo Monte. Have you ever been there? Pernah sana nggak? Ya. Nah, how was the weather? Cuacanya gimana? Ya. Bagaimana view-nya, bagus nggak? Ya, so beautiful. Kalau kalian ke sananya naik apa? How do you get there? Helikopter. Naik apa? Naik jeep? Okay. Do you agree that the bus is one of the most popular tourist destination in Indonesia? Yeah. You see turis-turis asing Helikopter sini berminat belum? Well, dari hasil jawaban kalian tadi yang view-nya bagus, terus kalian kesana bisa naik jeep, and then the weather is very cold there. Nah, itu bisa dibuat jadi report text dari jawaban-jawaban kalian tadi. Nah, ini jangan lupa tujuan daripada report text itu ini informing atau presenting information. Ya, nanti kalau kalian ada soal or anything, just remember kalau report text itu adalah informing, present, inform or present information. Ya. Oke? Oke.
Nah, strukturnya ada dua, ada general classification sama description. Ini berisi pengelompokan umum dari subjeknya, bisa nama ilmiahnya atau aspek lain yang dikenal. Kayak kalau bromo tadi berarti dingin, cuacanya dingin. Nah, itu bisa dijelaskan di sini. Lalu di deskripsinya nanti penjelasan kenapa kok dingin, kenapa di Gunung Bromo itu bisa dingin. Itu di description. Tapi description itu harus disusun berdasarkan fakta dan hasil observasi yang terpercaya. Nggak boleh ngarang, nggak boleh pendapat kalian sendiri. Ya. This is factual. Nah, ini language features-nya ada general nouns, ada present tense, kata sifat, conjunction, dan kalimat pasif. Nah, hari ini saya akan fokus ke kalimat pasif dan conjunction. Karena yang tiga ini saya sudah, kalian pasti sudah familiar ya. Kalau noun itu intinya adalah kata mudanya. Nah, kalau yang ini ya benar. Itu yang ini. Contoh dari kalimat pasif itu yang ini yang aktif. Kucing makan semangkuk mie. Ini aktif. Nah, kunci dan ketika kalian mengubah ke pasif itu adalah dilihat kata benda setelah verbnya. A bowl of noodle. Nah, ini diubah ke depan. Is eaten. Dimakan. Kalau yang ini makan, yang ini dimakan. Maksudnya begitu. Sama kayak di bahasa Indonesia. Nah, ini strukturnya tadi a bowl of noodle is eaten by cat. Sebenarnya by ini nggak harus sih, tapi akan lebih lengkap kalau dikasih. Terus, nah ini misalnya kalau kayak gini, thousands of tourists visit Mount Bromo. Berarti yang di depan yang mana? Mount Bromo visit is visited by thousands of tourists. Kalau yang ini, yang di depan yang mana? temple. Ya, many photos around the temple are taken by tourists. Karena many kan. Oh, media. Kalau yang ini berarti yang mana yang di depan? Ya, component houses are not admired for being modern buildings by tourists. Kan ininya turis yang belakang. Nah, kalau ini conjunction. Nah, kalau di dalam kalian ketika menulis teks, pastikan ada conjunctionnya. Gak harus di setiap kalimat ada, tapi at least ya kalian gunakan setiap paragraf satu lah, supaya teks kalian itu lebih logis, lebih koheren dan mudah dipahami, dan juga lebih terstruktur juga. Nah, ini ada 5, ada addition, comparison, clarification, positive, sebab akibat, dan juga kontras atau yang memberikannya. Ini ada beberapa. Ini saya kasih tahu aja ya, beberapa conjunction itu sebaiknya tidak mengawali kalimat. Itu adalah and, but, sama all. 3 ini jangan ditulis di depan kalimat. Kalau saya mau pakai and, pakai yang lain, pakai moreover, in addition. Kalau mengawali kalimat ya, jangan pakai and itu di tengah, and, or, sama but. Nah, how to write the report text? First thing first, nanti kan kemarin sudah dibagi kelompoknya. Nanti silakan duduk dengan kelompoknya yang 4-4. Nah, lalu kalian tentukan, kita belum tentukan tuh. Tentukan judul. Misalnya yang kemarin dapat tradisional dances siapa? Yang dapat minggu kemarin dapat tugas yang jailong sama tari Bali itu. Nah, itu nanti kalian tentukan kalian mau bikin report text tari apa. Tapi selain yang jailong sama yang kemarin, ya. Misalnya apa ya? Tari remo ya, boleh. Tapi jangan sama ya, jangan berbeda remo ya. Terus habis itu yang kemarin yang dapat harimau siapa? Harimau. Nah, itu nanti cari hewan tapi yang mau memang di Indonesia selain hewan. Terus sepak bola, siapa yang dapat Indonesian football? Nah, nanti cari juga topik tentang judulnya, boleh apa aja, pokoknya Indonesian football selain yang
tempat yang populer di Indonesia selain Raja Ampat dan Jeneponto. Terus yang terakhir itu teknologi. Ya, dapat teknologi. Nanti juga tentuin mau bahas apa tentang teknologi, tapi yang smart. Nah, kalau nanti kalian sudah menentukan judulnya, sebenarnya harusnya kalian buat ini. Sama kayak kemarin kan kalian sudah mengerjakan 5W1H pertanyaannya setelah kalian susun paragraf. Nah, jawaban dari situ itu sebenarnya bisa kalian susun menjadi sebuah report text. Nah, terus kalian buat outline, lalu menulis. Tapi nanti ketika menulis, pastikan spellingnya benar. Tulisannya itu benar dan readable, ya, bisa dibaca. Terus capitalization itu huruf besar, setiap setelah titik itu pakai huruf besar. Terus nama-nama istilah itu pakai huruf besar juga. Dan punctuation itu titik komanya harus benar dan juga grammarnya benar. Nah, ini adalah salah satu contoh outline-nya. Misalnya saya mau ngomongin tentang Gunung Bromo. General classification-nya saya mau ngomongin definisinya, lokasi sama views. Terus ini adalah deskripsinya. Saya mau bahas tentang climate-nya, saya mau bahas tentang kehidupannya, lalu ada fun fact dan how mangrove is formed. Gitu ya. Oke. Nah, ini ada beberapa yang saya kasih warna yang berbeda. Coba kalau yang ini menunjukkan apa? Simple present. Ya, simple present ini ada is. Nah, kalau yang merahnya apa berarti? Simple past. Auto. Auto itu apa? Kalau famous dan popular. Yes, jadi di sini ada simple present-nya, lalu ada conjunction-nya. Volcano and mountains is the noun, general noun-nya. Nah, ini ada description-nya juga. Di sini ada simple present-nya, terus ada conjunction-nya juga. Ini juga ada conjunction-nya. Lalu ada description. Terus nah ini fun fact ini saya mulai menggunakan pasif, kalimat pasif. Mount Bromo is named after Brahma, the Hindu god of creation. It is located in Bromo Semeru National Park. Every year the Kasada Festival is celebrated by the local people. The festival is held by throwing offerings into the volcano's crater. Nah, ini is name itu diberi nama. Dulu Bromo diberi nama oleh Brahma, dewa dari Hindu. It is located itu berlokasi di Bromo Tengger Semeru National Park. Setiap tahun Dayatan Kasada Festival diselenggarakan oleh masyarakat lokal. Festival ini diadakan dengan throwing offerings itu I guess memberikan kayak sesajen gitu ya di kawahnya. Nah, ini juga menggunakan pasif ya. Mount Bromo was formed by volcanic activity in the Pacific Ring of Fire. Its large crater was made by many eruptions in the past and still produces smoke and ash today. Gunung Bromo terbentuk oleh aktivitas vulkanik di Pacific Ring of Fire. Kawah besarnya terbuat dari banyak erupsi di masa lalu. Oke. Nah, sekarang do you still have any questions about what I have said today? Masih ada pertanyaan nggak teman-teman? Oke ya, aman ya? ya paling nanti kalau nggak tahu. Oke, kalau kalian pas bikin teks needs something, just ask me ya. Oke, sekarang silakan berkumpul dengan kelompoknya Pak Sumat, kita akan bikin teksnya. Silakan.
Lem. Bebek Sinjai di Pulau Madrid. Itu Pulau Dewata. Dewata itu Dewata apa? Pulau Dewata. Pantai Dewata. Indonesia itu terkenal. Pantai Bundel mana Pantai Bundel? Pantai ini. Apa ini boleh? Aku tahu apa? Labuan Bajo. Labuan Bajo itu apa? Labuan Bajo itu apa? Jangan kamu undang ngomong jangan baik ini Reva juga tadi mau duduk dulu Labuan Bajo nanti gini ngambil kursi nggak apa-apa. Loh ini picture berarti kita ngeprint ya apa? Labuan Bajo. apa disalin Labuan. Nanti. Labuan. Kalau dulu jadi apa? Labuan Bajo
Sekarang ditulis nama membernya dulu biar saya nggak bingung. Member. Udah? Nah, sekarang perhatikan di sini dulu. Semuanya perhatikan dulu. Habibie hanya lompat ke Ini adalah contoh infografis saya mau bikin tentang Bromo Mountain. Ini adalah yang paragraf di sini adalah general classification-nya. Bromo is an active volcano located in East Java, Indonesia. It is part of the Tengger Highland and is one of the most iconic mountains in the country. Nah ini sama kayak sudah saya jelaskan tadi. What you have to do is kalian tulis judulnya di situ, ditulis dulu judulnya. Terus setelah itu kalian temukan di description kalian mau bahas apa. Kayak misalnya mau Bromo Mountain ya misalnya. Di situ saya deskripsinya mau bahas size, climate. Misalnya gini, jadi nanti kalian tulis judulnya dulu ya. Judul sudah selesai, di bagian description kalian tentukan mau nulis apa. Misalnya mau misalnya yang tadi kalian mau bahas apa? Historinya. Terus paragraf kedua misalnya movementnya. Jadi nanti di judul oke selesai. Nah nanti ini adalah general classification-nya. Silakan ditulis kayak gini. Kalau bisa 3 kalimat ya, jangan 3 ya. Terus di description ini tulis dulu kalian mau bahas tentang apa. Misalnya ini Indonesian football. Kalian mau bahas apanya misalnya? Saya mau bahas PSSI-nya dulu. Tulis aja PSSI. Misalnya description 2 misalnya kalau kalian mau bahas pencapaiannya, achievement, terus baru mulai paragrafnya. Misalnya, ya lupa dulu topiknya mau bahas apa. Tuh. Nah baru, tapi ditulis general classification-nya dulu. Setiap paragraf consists of at least 3 kalimat. Jangan cuma 2 ya. 3 kalimat itu paling dikit. Terus there are some rules. Ini ada rules-nya. Oke, ketika kalian nulis saya mau ada rules ini. Tidak boleh membuka ChatGPT atau AI yang lain. Ya. Boleh, Google Translate boleh. Tapi kalau Google Translate jangan ditranslate satu teks semuanya. Ya. Translate-nya ya paling enggak 1-2 kata lah ya dalam 1 kalimat. Terus handphone boleh pakai handphone tapi cuma buat nyari informasi. Ya, jangan dibuka ChatGPT atau AI lain. Oke. Nah, terus karena saya juga nggak mungkin monitor kalian satu-satu, jadi saya tekankan ini kejujuran lebih penting. Jadi hasil kalian tuh biasa aja nggak apa-apa, tapi itu pemikiran dari kalian nyari sendiri di internet daripada bikin di AI. Berarti bikin dia. Boleh. Dia boleh. Terus di situ kan ada picture. Tapi kan kalian nggak mungkin ngeprint sekarang ya. Jadi if you have kemampuan menggambar yang lebih, boleh digambar, boleh tidak. Saya tidak mewajibkan untuk gambar, tapi yang penting teksnya harus selesai hari ini. Ya. Boleh silahkan ditulis, saya kasih waktu
30 menitan. Nah, boleh dikerjakan. Ada juga. Iya kan sini. Di pausa. Oh iya guys, nanti yang tidak bekerja harus bekerja semua, yang nggak kerja silakan ditulis, yang nggak ada maksudnya silakan di. Ganis. Kak, Semua harus kerja. kerja di mana Kak? Kerja kamu ini. Oh nggak boleh kerja. Loh, Aku ingin kerja, sudah kerja banyak banget. Tiket tulis ini kita sombong. Sudah. Ya gantian aja nulisnya nanti. Dipulpen dulu ya. Tapi tulisannya bisa dibaca. Nah, Nah, saya kemarin bisa baca. sudah nulis apa? Teman baru juga. Ya, tahu loh. Baju. Itulah buat baju juga. Apa ya? Kalah tuh. Aku kan minggu ini. Bos, ini yang mana kalian ini? Iki lho ono Pulau Borneo. Dapat baju. Pulau Flores. Bahasa Inggris di Bali kan. Ini bisa tuh enggak sih? Mari. Ini baju kapan? Saya tak waran ini. Lokasi Indonesia. Aku mau dengar. Labisnya di sini. Apa tak kenal diri aku?
Mil. Mil. Melak Mil. Pacarnya gendam sama Mil. Apa sih? Hah? Pacarnya gendam apa? Tio kembar apa? Tio Gelangian. Tio anak Smackdown. Akan kayak kenal gitu. Dari pengganti si bisa pakai. Kalau bangku tak kayak gitu. Kok boleh? Asik. Udah sih aku lah jadi gini baju Dek, kita telur Pak. Wih, aku Venom. Jarang gitu saus. Yang kedua kalian mau bahas apa? Sejarahnya apa? Miss Rafida. Miss. Ya. Ini tadi siapa sih? Intinya kayak ini nanti selesai kalian mulai iya dari lab minggu depan ini dari Pak Wah. Udah capek gede-gede belum lagi. Ini hewan berapanya? ini sudah berapa? Ini dua berarti. Cukup dong. Gak apa-apa jadi ditambahin dikit. Lah gak cukup dibalikin juga gak apa-apa. The place is ya coba sih.
Di mana baca kuliah? Masa harus boleh main hektar dia terus apa nih? Adikku dulu atas keluaran nakal-nakal. Langsung itu kalau kadang merampok temanku aku temanku kontrol aku air kok sifat pulang. mana? Bukan PT sekarang aku yang tulis aku dari nulis juga kami coba kami dulu apa lah kok? Kurirmu sopo? Jadi gile orang tua jauh mudi. Jangan ini lagi. Tahu aku cilik tak tahu. Merah aku tahu. Aku tuh lagi paling pindah ya. Ambek Tom dia jauh Story-nya sudah itu loh mbak sih kau udah tahu bisa itu loh kau coba kanan satu kau coba kau udah mbak sih sih biasanya itu banyak macam itu tadi Sarasa. Jombo sih. Imron bertoper. Nah, ini tadi berapa tuh? Mati kan? Aku
Kamu kan aman dong. Saya itu ambil tenang saja. Ada apa? PMR ya? Yang apa itu? Ada kayak misalkan. Kosong anjir, sreng. Kaosum sreng. Itu weh. Ini enggak bisa mau. Ya enggak tahu gabus sih. Harus so ibu anjing pelak kok. Wajib penanganan juga ini. Aku tuh mancing-mancing udah. Aku tiba-tiba aku jadi penting. Ada yang jadi. Ini kita ngapain itu kali? Orang ngapain itu dan semua? Belum siap ya? Aku dulu bukan buat kemis. Amis kok. Kita ikut Pelajaran kucing pulang. Tidak enak tuh lagi telepon. Iya kan? Sebenarnya kita Itu biang Ini dalam kurung itu. Sedang desain ya kan? Dari Riza. Udah. Kenapa ngomongin lu? Udah ngomong. Lanjut itu Tina, dan Kevin juga. Aku sih boleh. Aku yang nyari enggak. Cek ya kan kecuali Habib. Aku ini juga. Pokoknya di kene aku ono lumba-lumba. Siapa ada lumba-lumba? Iya lumba-lumba. Berarti nanti live buku harus ada lumba-lumba. Iya. Ya pakai baju. Kali kita terjadi di Gunta be. Apa jadi Ivan Gunawan dulu. Di Pulau Gunawan. Menteri Ivan Gunawan. Sekian. Kirim nak sampai. Jangan biu. Ada ya kok. Apa ya? Berapa?
Nyokot aja jangan No, kayak coba don. Ya. yang ini yang ini kan hilangin oke aduh mah pertama kali sekolah bahasa Inggris nih oh jadi mak turun beli dari bahasa Inggris kayak Ino kamu apa itu kalau lagi di Bali nanti itu apa Masukin ya? Masukin ya? Elak sih di tangan tiga terus
anime aja mood. Marah-marah. Ini kayak anime ya. Anime apa gian? Ini gambar apa lagi? Dan. Ini kayak anime apa tadi? Tidak aja. Anime mau dimakan. Gambar apa? Gambar apa? Gambar. Wajib. Saya mau jelasin tugasnya. 3 menit sampai 11.20. Tambahin lagi. Pulang lagi. Ini. Ye gila nih ye. Ye gendut mantuku ye. Kalau mainnya di belakang Gio. Minta tisu apa? Tisu. Kata ada. Oh, yang belum kopi ya. Oke, attention please semuanya. Sebentar. Ada
minggu depan. Paling lambat banget Kamis tapi pagi ya. Ya, jangan siang. Nanti saya nggak ada waktu buat itu. Nanti kita buat Pagi ya. Nah, sebenarnya konsepnya itu kayak gini, nggak usah terlalu besar. Ini kan segini ya. Dan kalian buat. Ini aja. Nah, konsepnya tuh bisa gini. Ini bisa covernya terus dibuka gini. Boleh begini, boleh begini. Boleh kayak gini. Misalnya ini cover, terus dibuka jadi gini. Nah, di sini harus ada 7 aspek yang di dalam PDF yang sudah di-share dari kemarin. Ada ini cover tadi, ini cover yang depan. Terus ada introduction page, ini adalah general classification-nya kalian. Ditulis, diketik boleh, ditulis boleh. Sekreatif mungkin kalian kayak gimana. Lalu ada klasifikasi. Ini berdasarkan teksnya kalian. Mungkin kalau yang hewan itu bisa pakai ini. Ini. Nah, kalau yang lain itu bisa pakai itu tadi yang saya suruh nulis kalian mau bahas apa aja tadi loh. Kayak misalnya tari ya. Tari tadi mau bahas historinya, terus fungsinya. Nah, itu kan ada 3 nih di sini. Nah, ini kan ditulis di sini. Tampil atau main ini. Iya. Nah, ini kan nanti di yang keempat itu adalah description. Nah, di description inilah teks 3 paragraf deskripsi kalian ditulis atau diketik. Ini contohnya. Ya. Terus ada halaman fun fact. Fun fact-nya terserah. Ini minimal 3 fun fact terkait topiknya. Lalu ada conclusion ini dikasih singkat ya, mungkin 1-2 kalimat nggak apa-apa. Nah, ukurannya paling kecil segini. Kalau kalian mau bikin lebih besar nggak apa-apa. Kalau sama tulis boleh. Kalau bisa nggak apa-apa. Pokoknya ya, kalau dari saya paling kecil itu segini. Nah, ini kan nanti covernya terus dibuka. Nah, ini di sini sudah ada introduction dan yang lain-lain sampai conclusion. Atau mau model yang kayak gini tadi, yang kayak terbuka di cover, bisa dibuka ini boleh. Terserah, sekreatifnya mau kayak gimana. Oh iya, sama vocabulary. Satu lagi, vocabulary. Vocabulary
speak English. Nah, tentang import text, terutama technical classification, description, dan kita juga membuat salah satu apa gitu jenis tarian, binatang dan suatu struktur bangunan itu. Nah, kita jelaskan tentang technical classification dan description. Oke, kita aja